Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwa limuqdahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. Baiklah para siswa-siswi Madrasah Aliyah Fatah Hashim, khususnya kelas 11, mengawali belajar kita pada kesempatan ini, saya mengampu pelajaran nahwu. Nanti pelajaran nahwu itu melanjutkan dari kelas sebelumnya, yaitu kelas 10. Maka nanti kita awali pada bab naat. Alhamdulillah, karena kita masih diberi kesempatan untuk belajar, walaupun belajar kali ini kita tidak bisa bertatap muka, karena sampean berada di rumah, saya pun juga berada di rumah karena adanya COVID-19 ini. Tapi semoga tidak melunturkan semangat belajar para siswa-siswi. Kita awali dengan bab naat. Disiapkan kitabnya, kita maknani dulu, kemudian kita bahas bersama-sama. Bab naat ini sudah saya siapkan. Jadi nanti sampean tulis, sampean salin di buku tulis masing-masing agar sampean mempunyai catatan. Karena ilmu itu kalau tidak dicatat, ibarat onta yang tidak ada talinya dan tidak diikat, maka akan hilang. Jadi sing telaten untuk menulis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi
wa a'adda 'alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Babun na'ti. Babun na'ti utawi iki iku bab na'at. Babun na'ti utawi iki iku bab kang mertelakake na'at. An-na'tu utawi na'at iku immarofiun ana kalane ngrofakake limuzmarin marang isim dhamir. Ya'udu kang bali apa isim dhamir lil man'uti maring man'ut au limudharin utawa marang isim dhahir. Fal awwalu mongko kang kawitan ngeten. Fal awwalul kismaini mongko ing kawitane dumduman loro minhu kang tetep sangking na'at atbi'i ngenutake sapa sira man utahu ing man ute awal min asrotin halih tetep sangking 10 li arba'i ing dalem papat. Fi wahidin ing dalem siji min aujuhil i'robi kang tetep sangking pira-pira wernane i'rob min raf'in bayane min raf'in nyatane sangking rafa' au khafdhin utawa jer awintisobi utawa nasab. Kadza kaya iki wahidin min aujuhil i'robi minal ifrodi kang tetep sangking mufrad wa tazkiri lan muzakkar wa ziddi lan lelawanane wa ta'rifi lan kemakrifatan wa tankiri lan kenakirohan. Kakaulina iku kaya pengucap ingsun jaa teko utawa jaa wus teko sapa al-ghulamu punakawan al-fadhilu kang utama wa jaa lan teko ma'ahu sartane ghulam sapa niswatun pira-pira wadon hawamilu kang padha hamil sapa wadon hawamilu kang padha hamil kabeh. Nah, dari sini dulu maknanya. Jadi kita awali dari bab na'at. Na'at itu merupakan tawabe. Jadi tawabe itu isim-isim yang menganut. Nih, tawabe. Sini ada nih. Ada tawabe. Ini merupakan dari na'at.
Ya, jadi naat itu merupakan dari tawabe. Jadi tawabe itu ada 4 jumlahnya. 1 naat, atof, kemudian taukid atau muakid, kemudian badal. Nah, apa tabe itu? Tabe itu isim yang mengikuti. Jadi isim yang mengikuti. Kalau mengikuti itu berarti kan ada yang diikuti. Ada yang diikuti. Nah, yang diikuti namanya matbu. Berarti kalau naat itu menjadi tabe, sedangkan matbu'nya adalah man'ut. Atof mengikuti maktuf alaih. Taukid atau muakid itu mengikuti muakkad. Badal itu mengikuti mubdal minhu. Jadi tabe. Jadi naat itu merupakan bagian dari tabe. Ya. Jadi itu tabe. Tabiun. Tabe isim yang mengikuti, matbuun isim yang diikuti. Nah, naat kita awali dari naat. Naat dari nadzuman yang pertama tadi, ya. Nih. An-na'tu imarofi'un limuzmarin ya'udu liman uti au muzharin. Naat itu ada kalanya merofakkan isim dhamir. Ada kalanya merofakkan isim dhohir. Ada isim dhamir, ada isim dhohir. Nah, ini nanti yang membedakan antara dua naat. Ya. Nah, maka dari perbedaan yang dirofakkan itu menjadikan naat dibagi menjadi dua. Naat dibagi menjadi dua. Naat ada dua. Satu naat hakiki. Ini naat hakiki. Apa naat hakiki? Naat hakiki adalah naat yang merofakkan isim dhamir mustatir yang kembali pada man'utnya. Isim dhamir mustatir. Mustatir itu tidak tampak. Jadi dhamir yang tidak tampak, dhamir yang tersimpan. Jadi dhamir itu kan ada dua. Dhamir mustatir dan dhamir baris. Kalau mustatir itu tersimpan, kalau baris itu tampak. Bisa dilihat. Ini pembagiannya. Nah, aksamu dhomair. Ya. Pembagian dhamir-dhamir. Dhamir ya, itu dibagi menjadi dua, dhamir mustatir dan baris. Jadi yang dibahas adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi atau tersimpan. Baik wajib atau jawaz sama saja. Nah, kalau yang dirofakkan kok ini mustatir baik wajib atau jawaz, maka nanti naatnya adalah naat hakiki. Terus ini kalau nanti dhamir baris. Dhamir barisnya nanti ikut naat sababi. Nanti. Nah, contohnya kalau ini ada contoh. Kalau yang warna ungu ini contoh dari dhamir mustatir. Kalau yang biru ini contoh dari dhamir baris. Ini dhamir baris yang mutasil, yang sambung. Nah, ini dalam lafaz ini fa'ala. Nah, ini di dalamnya menyimpan dhamir mustatir. Nah, karena tidak
terlihat. Nah, maka biasanya terlihatnya itu kalau diartikan, dimaknani. Fa'ala wus agawe sopo lanang siji. Biasanya itu dhomirnya itu menjadi fa'ilnya, menjadi fa'ilnya. Jadi apabila yang di rofakan itu isim dhamir mustatir, maka naatnya disebut dengan naat hakiki. Contohnya nahwu, contoh jaa zaidun al-alimu. Jaa zaidun al-alimu. Jaa wis teka sapa zaidun zaid al-alimu kang alim, kang pinter sapa zaid. Nah, ini adalah contoh dari naat hakiki. Kita cari naatnya yaitu yang berlafadz al-alimu. Kemudian man'utnya yang diikuti adalah lafadz zaitun. Al-alimu ini sebagai naat itu merofakkan isim dhamir mustatir yang tersimpan dalam lafadz al-alimu. Jadi dhamirnya itu tersimpan dalam lafadz ini loh, tidak tampak. Al-alimu kang pinter sopo zaid. Nah, itu sopo zaid itu arti dari dhamir yang tersimpan. Nah, jadi naat kalau seperti ini namanya naat hakiki. Jadi merofakkan isim dhamir mustatir. Jadi kemudian naat yang kedua yaitu naat sababi. Naat sababi ini bagian yang kedua adalah naat sababi. Apa pengertiannya? Pengertiannya dari naat sababi adalah naat yang merofakkan isim dhahir isim dhahir yang dimudhofkan pada isim dhamir. Dimudhofkan itu dijadikan satu, digabung dengan isim dhamir. Yang dhamir tersebut kembali pada man'utnya. Berarti kalau yang ada dhamir baris, dhamir barisnya, dhamir yang tampak, itu naatnya adalah naat sababi. Jadi merofakkan isim dhahir, kemudian isim dhahir itu mempunyai isim dhamir dan dhamir itu kembali pada man'utnya. Jadi contohnya agak panjang. Ja'a zaidun al-alimu. Jadi kalau nanti di sini saja ya, diputus dari sini, ja'a zaidun al-alimu, ini naatnya adalah naat hakiki. Tapi kalau langsung semuanya ja'a zaidun al-alimu abuhu, ini ada tambahan lafadz abuhu, maka naatnya adalah naat sababi. Nah, bisa dilihat dari contohnya al-alimu ini sebagai naatnya. Naat. Nah, ini sebagai naatnya. Yang dirofakkan siapa? Yang dirofakkan naatnya adalah isim dhahir. Isim dhahirnya ini abu, ini isim dhahirnya, ini isim dhahir. Nah, saya kasih keterangan. Isim dhahir ini dimudhofkan pada isim dhamir. Ini isim dhamirnya ini. Hu. Nah, ini dhamir baris. Dhamir yang
yang tampak, dhamir baris muttasil tampak. Nah, kemudian isim dhamir ini kembali ke man'utnya, ini sudah saya kasih panah. Nah, man'utnya adalah zaitun, ini man'utnya, ini naatnya. Nah, kalau yang dirofakkan isim dhohir ini kan abu sebagai isim dhohir, ini kan i'robnya i'rob rofa, yang merofakkan ya naatnya tadi. Ini naatnya yang merofakkan. Tanda rofaknya wawu, karena asmaul khamsah. Nah, kalau yang dirofakkan ke isim dhohir seperti ini, ya, maka naatnya adalah naat sababi. Jadi keterangan dari nazam ini, ya, dari nazam ini, naat itu dibagi menjadi dua, satu naat hakiki dan dua naat sababi. Kalau naat hakiki itu yang dirofakkan adalah isim dhamir mustatir, tapi kalau naat sababi itu yang dirofakkan adalah isim dhohir. Nah, lanjut pada nazoman yang kedua, 3, 4, dan 5. Ini membahas tentang naat hakiki. Langsung ke keterangannya, karena tadi sudah dimaknani. Naat hakiki, fal awalul kismaini minhu atbi'i, ya. Naat hakiki harus mengikuti man'utnya dalam 4 perkara. Mengikuti man'utnya dalam 4 perkara. Nah, karena naat itu adalah bagian dari tabi, isim yang mengikuti, maka apa yang diikuti dari matbubnya, nah, kalau naatnya naat hakiki, maka ada 4 perkara yang harus diikuti. 4 perkara itu terdiri dari 10 perkara. Jadi sebenarnya itu yang diikuti adalah 10 perkara, tapi kalau sudah mengikuti 4-nya, maka yang 6 sudah tidak butuh diikuti karena tidak bisa. Nah, apa saja yang diikuti? Bagian pertama yaitu dalam segi i'robnya. Dalam segi i'robnya. Yang pertama yang diikuti adalah i'rob. I'robnya ini. Salah satu i'robnya. Karena i'robnya terdiri dari 3, yaitu rofa, nasab, dan jer. Karena isim ya, karena isim itu bisa menerima 3 i'rob, yaitu rofa, nasab, dan jer. Nah, isim tidak bisa menerima i'rob jazm. Nah, kalau sudah mengikuti rofaknya, maka yang nasab dan jer sudah tidak bisa diikuti, dan karena satu tidak bisa mempunyai 2 i'rob. Kalau yang diikuti nasab, maka yang rofa sudah tidak perlu diikuti, atau jernya juga tidak perlu diikuti. Nah, tuh, rofa, nasab, jer, salah satunya saja. Yang kedua,
yang diikuti salah satu dalam mufrad, tasniyah atau jamak. Nah, jadi jika man'utnya itu berupa mufrad, maka naatnya juga harus mufrad. Itu kalau naatnya hakiki. Kalau man'utnya berupa isim tasniyah, maka man'utnya juga harus berbentuk tasniyah. Kalau man'utnya berupa jamak, maka naatnya pun juga harus jamak. Ini tidak boleh man'utnya mufrad sedangkan naatnya berubah menjadi tasniyah. Tidak bisa. Nah, salah satu dari mufrad, tasniyah dan jamak. Kemudian yang diikuti yang kedua yaitu dalam mudzakkar dan muannasnya. Mudzakkar atau muannas. Kalau sudah mudzakkar ya sudah tidak mengikuti muannas, kalau muannas juga tidak mengikuti mudzakarnya. Jadi harus sama antara naat dan man'utnya, harus sama. Kalau mudzakkar ya mudzakkar, sama-sama mudzakarnya. Kalau muannas ya sama-sama muannasnya. Kemudian bagian yang keempat yang harus diikuti adalah dalam nakiroh dan ma'rifatnya. Dalam nakiroh dan ma'rifatnya. Kalau man'utnya nakiroh, maka naatnya harus nakiroh. Ikut. Kalau man'utnya ma'rifat ya harus ma'rifat. Jadi tidak boleh berbalikan. Jadi itu yang wajib diikuti dari man'utnya, naat hakiki yang wajib diikuti dari man'utnya itu adalah 4 dari 10 perkara. Wajib mengikuti 4 dari 10 perkara. 1 dalam segi i'rab, rafa, nasab dan jarnya. Kemudian bagian yang kedua yang diikuti salah satu dari mufrad, tasniyah dan jamaknya. Yang ketiga salah satu dari mudzakkar dan muannasnya. Yang keempat dalam segi nakirah dan ma'rifatnya. Contoh nahwu. Contoh Ja'a al-ghulamu al-fadhilu. Ja'a al-ghulamu al-fadhilu. Ja'a mustaka sapa al-ghulamu punakawan. Al-fadhilu kang utama sapa ghulam. Nah, naatnya naat apa? Naat hakiki. Karena yang dirofakkan adalah isim dhamir mustatir. Dhamirnya terletak di lafaz apa? Dhamirnya terletak di lafaz al-fadhilu. Nah, tersimpan dalam sini. Ini kalau ditampakkan itu dhamirnya menjadi apa? Dhamirnya itu menjadi huwa. Al-fadhilu huwa. Takdirnya itu huwa. Karena apa? Karena mudzakkar. Ya. Jadi yang tersimpan itu dhamirnya ini loh. Dhamir huwa ini di dalam lafaz al-fadhilu. Dan kita cocokkan dengan apa keterangan pada nazam di atas bahwa naat hakiki itu harus mengikuti 4 perkara dari 10 perkara. Yang pertama dari segi i'rabnya. Nah, kita lihat al-fadhilu beri'rab apa? Beri'rab rafa. Tanda rafa'nya pakai dhammah. Nah,
I'robnya al-fadhilu itu mengikuti i'robnya al-ghulamu, karena al-ghulamu ini menjadi man'utnya. Nah, al-ghulamu itu menjadi man'utnya, maka diikuti lafadz al-fadhilu karena al-fadhilu menjadi naatnya. Okay. Menjadi naatnya, maka wajib mengikuti dalam segi i'robnya. Nah, salah satu dari rofa, nasab atau jer. Karena al-ghulamu ini beri'rob rofa, okay, maka al-fadhilu mengikuti i'robnya al-ghulamu juga menjadi rofa. Seumpama man'utnya ini, man'utnya ini berupa nasab, i'robnya, okay, berupa nasab, ya, maka ini juga harus beri'rob nasab, okay, mengikuti nasab. Jadi mengikuti. Ya. Wah, dari segi i'robnya harus mengikuti. Yang kedua, dari segi mufrad, tasniyah, jamaknya juga harus sama. Ya, harus sama pada man'utnya, yaitu lafadz al-ghulamu. Kita lihat, ya. Al-fadhilu ini berbentuk mufrad. Kenapa berbentuk mufrad? Karena mengikuti pada lafadz al-ghulamu yang juga berbentuk mufrad. Nah, kalau tasniyah, nah, al-ghulamani, maka menjadi al-fadilani. Atau berbentuk jamak, maka juga harus berbentuk jamak karena mengikuti pada man'utnya, yaitu lafadz al-ghulam. Nah, jadi salah satu dari mufrad, tasniyah, dan jamaknya yang harus diikuti, disamakan. Yang ketiga, harus mengikuti mudzakkar atau mu'annas. Jadi tidak boleh berlawanan. Man'utnya mudzakkar, naatnya mu'annas, tidak. Nah, dilihat dari lafadz al-fadhilu ini berbentuk mudzakkar. Man'utnya karena yang diikuti, ya, juga berbentuk apa? Juga berbentuk mudzakkar. Sama-sama mudzakarnya mengikuti al-ghulamu sebagai man'utnya yang mudzakar. Nah, itu. Yang keempat, mengikuti dalam segi nakirah dan ma'rifatnya. Ini nakirah atau ma'rifat. Ma'rifat, tanda ma'rifatnya itu apa ini? Al-fazilu. Ma'rifat. Maka harus mengikuti, ya, pada al-ghulamu ma'rifat juga. Nah, jadi itu yang diikuti naat hakiki itu mengikuti man'utnya dari 4 perkara dari 10 perkara. 4 hal dari 10 perkara. Contoh yang kedua, ja'a ma'ahu niswatun. Nah, ini berbeda nanti. Nah, kalau ini, ya, kalau i'robnya tetap rofa, ya. Jadi yang diikuti itu
Ja'a ma'ahu niswatun. Kita tentukan dulu naatnya yang mana. Naatnya yang lafadz hawa milu. Man'utnya yang mana? Man'utnya yang berlafadz niswatun. Nah, jadi ada man'ut karena yang diikuti ya berarti di depan. Nah, jadi man'utnya niswatun, naatnya hawa milu. Nah, yang pertama dari segi i'rab harus cocok. Dari segi i'rab harus cocok. Hawamilu niswatun itu i'rabnya rofa, maka hawamilu harus beri'rab rofa. Ini rofa satu. Kemudian mengikuti bagian yang kedua, mufrad, mudzakkar atau mufrad, tasniyah atau jamak. Hawamilu berbentuk apa? Jamak. Oke. Berarti mengikuti sudah dua yang diikuti cocok. Hawamilu jamak mengikuti niswatun yang juga berbentuk jamak. Kemudian mengikuti dari segi mudzakkar atau muannas. Mudzakkar atau muannas, hawamilu itu maknanya hamil, matang. Nah, itu biasanya ya berarti ya muannas. Di muannas. Nah, yang ketiga ini muannas. Muannas. Yang keempat mengikuti dari segi makrifat atau nakiroh. Kali ini nakiroh atau makrifat? Nakiroh. Mengikuti 4 hal dari 10 hal. Yang pertama, karena niswatun rofa, maka hawamilun juga rofa karena sebagai naatnya. Mengikuti dalam segi mufrad, tasniyah, jamak. Karena niswatun itu berupa jamak, maka hawamilun juga harus berupa jamak. Mengikuti dari segi mudzakkar atau muannasnya, niswatun itu muannas, maka hawamilun juga berbentuk muannas. Kemudian mengikuti dari segi nakiroh atau ma'rifatnya, karena niswatun itu nakiroh, maka hawamilun juga harus nakiroh. Jadi itu naat dibagi menjadi 2, 1 naat hakiki dan 2 naat sababi. Naat hakiki itu merofakkan isim dhamir mustatir yang kembali pada man'utnya. Kalau naat sababi adalah naat yang merofakkan isim dhamir yang dimudhofkan kepada isim dhamir yang mana dhamirnya tersebut kembali pada man'utnya. Kemudian dari segi yang diikuti, naat hakiki harus mengikuti man'utnya dalam 4 perkara dari 10 perkara. 1 dari segi i'rabnya, salah satu yang diikuti yaitu rofa atau nasab atau jer. Bagian yang kedua yang harus diikuti adalah mufrad, tasniyah atau jamak. Salah satunya mufrad, tasniyah atau jamaknya. Kemudian yang ketiga mudzakkar dan muannas. Salah satu mudzakkar atau muannasnya tergantung pada man'utnya. 4 yaitu dari segi nakiroh atau ma'rifatnya. Annatu imma rafi'un li muzmari
ya'udu lil man'uti aw limuzhari. Fal awwalul qismaini minhu adbi'i man utahu min asyratin li arba'i bi wahidin min aujuhil i'rabi min rafin aw khafdin aw intisabi kadza minal ifradi wa tadhkiri wa dhiddi wa ta'rifi wa tankiri ka qaulina ja'al ghulamul fadhilu wa ma'hu niswatun hawamilu. Itu dalilnya yang diambil dari kitab Imriti. Sekian penjelasan singkat dari saya. Segala kesalahan ya, itu murni dari saya. Saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kebenaran dalam pengucapan saya, itu adalah dari Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Dipelajari, tetap semangat, semoga kita selalu sehat, selalu diberi kemudahan sehingga kita terhindar dari balak-balak, termasuk balak COVID-19. Semoga balak ini juga cepat berakhir dan kita bisa bertemu kembali di KBM selanjutnya, baik KBM online maupun KBM langsung bertatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani.